Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juli 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cuaca ekstrim pelayaran antar pulau di Maluku ditunda 3 hari. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Maluku menyatakan sejumlah pelayaran antar pulau di Maluku kembali ditunda atau tidak beroperasi karena cuaca ekstrim. Penyeberangan yang tidak beroperasi karena cuaca buruk tersebut yakni Pelabuhan Penyeberangan Galala Ambon, Pelabuhan Penyeberangan Namlea, dan Pelabuhan Penyeberangan Tual. 3 kapal penyeberangan tersebut dihentikan berdasarkan informasi terbaru oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon nomor ME.01.01-7-2023 berlaku sejak 23 Juli 2023 pukul 9 pagi sampai dengan 25 Juli 2023 pukul 9 pagi. Fauzan mengatakan kapal tersebut akan kembali diberangkatkan jika informasi terbaru dari BMKG keluar bahwa kondisi gelombang sudah kembali sedang atau rendah. Diketahui BMKG menginformasikan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari selatan barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang dan Laut Arafura. Tribunal soal laporan fiktif dana Kuarda Pramuka, ini tanggapan Samson Atapari. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapari menerangkan tidak pernah menyebut nama partai ataupun nama orang dan jabatan orang di partai. Sedari awal Komisi 4 menyoroti ada dana hibah dari pemerintah provinsi ke kuartir daerah atau Kuarda belum dipertanggungjawabkan. Dan yang bertanggung jawab pastinya ketua dan bendahara. Samson menjelaskan pernyataan yang dikeluarkan bukan atas nama pengurus partai, tetapi kapasitas sebagai ketua Komisi 4 DPRD Maluku. Lagi pula ada anggaran mengalir dan dikelola oleh Kuarda Maluku. Makanya Komisi 4 mempunyai tanggung jawab untuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Selaku kolega Tribuners, terus terang Wahid terlalu terpancing dan masuk sampai mengeluarkan statement seperti demikian. Padahal hubungan partai sedang baik-baik saja.
Ya, itu hak Pak Wahid bicara ya. Tetapi yang pertama, ya beta agak sesali juga Pak Wahid menyampaikan itu, karena dalam pernyataan beta itu satu kata pun tidak ada kaitan menyebutkan partai. Tidak pernah menyinggung PAN, juga tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan jabatan orang itu di partai dan sebagainya. Di dalam pemberitaan kan kita selalu sebutkan bahwa ada dana hibah dari Pemprov, karena memang dana hibah bukan hanya dari Dinas Pemuda dan Olahraga, ada dari beberapa dinas juga yang masuk ke Warda. Makanya kita bilang itu hibah dari pemerintah provinsi ke Warda. Dalam organisasi yang pasti bertanggungjawab sesuai anggaran itu ketua dan bendahara. Kita tidak pernah menyebutkan ketua itu siapa, bendahara itu siapa. Nah, ini yang ya terus terang beta sangat sesali sebagai kolega Pak Wahid kok terpancing masuk sampai mengancam seperti ini. Kita lagi dalam posisi di Ukraina dengan di Rusia sana yang lagi perang. Lalu hubungan partai ini baik-baik saja. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Kejati Maluku gelar upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri Kota Ambon menggelar upacara Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Upacara yang mengusung tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional berlangsung di lapangan Universitas Patimura Ambon Sabtu 22 Juli 2023. Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala Kejati Maluku Edward Kaban. Dalam upacara tersebut, sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia dibacakan oleh Kejati Maluku. Juga dijabarkan perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2023 sebagai berikut. 1. Aktualitas hidup yang merefleksikan nilai trikrama adiaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat. 2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat. 3. Wujudkan kesatuan pola analis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara. 4. Laksanakan penegakan penyelesaian perkara hukum secara prosedural dan tuntas. 5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. 6. Optimalkan sinergi antara bidang guna mewujudkan kerja institusi. 7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Selain itu, Tribuners, dalam upacara tersebut Kejati Maluku secara simbolis menyematkan Satya Lencana, karya Satya kepada pegawai lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Upacara peringatan sendiri dihadiri Wakajati Maluku, Ketua dan Wakil Ketua IAD Wilayah Maluku, para asisten Kejati Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dan Ketua IAD Daerah Ambon, Kabak TU Kejati Maluku, para koordinator Kejati Maluku, para pegawai jaksa dan tata usaha Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon, serta pengurus dan anggota IAD Wilayah Maluku dan Daerah Ambon. Acara peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporkan.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. 12 cheese roll, kudapan rumahan yang patut dicoba warga Kota Ambon. Isiannya sesuai dengan namanya, 12 pas cheese roll. Ada 12 gulungan keju crispy yang dibuat oleh sepasang pasangan muda Kota Ambon. Ini jadi rekomendasi untuk dinikmati sebagai kudapan yang cocok buat nyantai sore atau untuk cemilan sehabis hidangan utama. Produk yang dibuat oleh Upi Kiat dan Helda Mustafa ini bisa jadi rekomendasi ramah di kantong. Kudapan ini berawal dari masa senggang yang dialami oleh Upi Kiat dan juga Helda Mustafa. Strategi matang memang rupanya sudah menjadi dasar sebuah keisengan itu diputuskan untuk jadi keseriusan yang menghasilkan pendapatan. Penamaannya pun terbilang sangat memperhitungkan aspek untung rugi di dalamnya. Proses pengerjaannya dilakukan Upi bersama Helda, mulai dari pencarian bahan baku hingga dengan proses pengantaran. Sampai dengan 9 bulan berjalannya, Upi dan Helda telah mendapatkan cukup banyak pemasukan. Nah, untuk bisa merasakannya, Anda hanya perlu merogoh kantong Rp20.000 saja untuk bisa meningkatkan perasaan bahagia usai memakan tiap cheese roll dengan banyak varian ini. Mulai dari varian original, coklat, tiramisu, green tea, cappuccino, Ovaltine hingga double cheese juga ada. Upi dan Helda belum melapak di sudut-sudut Kota Ambon sama seperti pelaku usaha yang lain. Namun mereka punya metode pengantaran pesanan yang memudahkan Anda menikmati olahan keju buatan mereka. Tarifnya pun murah, mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 saja. Untuk pemesanan, Anda hanya perlu menghubungi Instagram @12pas saja. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juli 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.